Amerika Serikat. Hai, ganti depan dulu dong, masa kita di kuburan. Nah, hai, sesuai judul kita dan video yang kita tonton tadi, bagaimana negeri kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu kita perkenalan dengan anggota kelompok 7. Oke. Perkenalkan, nama saya Christoforus Dendi Pratama dari kelas 8G nomor absen 4. Nama saya Agadewa Edgar Saktiawan, kelas 8G nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Vincentius Raditya Pratama, kelas 8G nomor absen 26. Iklan layanan masyarakat atau bisa disingkat dengan ILM adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Negeri kita memenuhi kebutuhan dengan cara mengimpor barang dari luar, tapi Indonesia juga memenuhi kebutuhannya dengan cara mengekspor. Ekspor adalah suatu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dapat diartikan secara bahwa ekspor merupakan suatu kegiatan mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri, yang mana dalam aktivitasnya tetap harus memenuhi standar, peraturan, dan ketentuan yang ada. Sedangkan impor adalah aktivitas atau kegiatan yang membeli suatu barang atau jasa dari luar negeri, yang mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Manfaat kegiatan ekspor dan impor adalah memperluas pasar produk dalam negeri. Kegiatan ekspor dapat memperluas pasar produk dalam negeri. Jika awalnya produk dalam negeri hanya dijual di negeri sendiri, dengan adanya ekspor, produk tersebut dapat dijual ke beberapa negara lain dan belahan dunia, dan meningkatkan produktivitas industri dalam negeri. Misalnya, ketika produk hanya dilakukan untuk dalam negeri, alat produksi hanya memproduksi sedikit barang dari kapasitas aslinya, karena takut produk tidak terjual jika terlalu banyak. Walaupun produksi sedikit, biaya operasional masih tetap sama dengan produksi dengan kapasitas lama. Nah, tentunya ekspor dan impor itu ada hukumnya. Salah satu hukumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabean. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kepabean adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pengungutan bea masuk. 2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. 3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar utara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan. Nomor 4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhnya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
Nomor 5, pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas impor dan ekspor. Indonesia masih menggemar mengimpor barang kebutuhan di awal 2019. Nilainya mencapai 15,03 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari 2019. Nah, Indonesia paling banyak mengimpor di 5 negara ini nih. 1. Cina. Nilai impor mencapai 4,14 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari 2019. Yang kedua ada Jepang. Impor barang dari negeri Sakura itu mencapai 1,37 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari 2019. Yang ketiga ada Thailand. Pada Januari 2019, nilai impor dari Thailand sebesar 734 juta dolar Amerika Serikat. Yang keempat ada Amerika Serikat dengan nilai impor sebesar 707 juta dolar Amerika Serikat pada Januari 2019. Dan yang terakhir ada Singapura. Nilai impor dari negeri Singa itu sebesar 688 juta dolar Amerika Serikat pada Januari 2019. Kita mencukupi kebutuhan negara kita dengan cara ekspor dan impor. Tetapi impor dan ekspor tentu ada hukumnya, sehingga kita tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Jadi kita boleh mengimpor dan mengekspor, tetapi juga mematuhi peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa menambah ilmu kita tentang ekspor dan impor di Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman agar teman-teman juga bisa mengetahui tentang ekspor dan impor di Indonesia.